Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan ini sehingga apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dari program Bible and Coffee ini juga boleh dinikmati, juga boleh dialami dan dirasakan oleh teman-teman kita melalui akun-akun sosial media kita. Sehingga pada akhirnya kita diberikan kesempatan, saudaraku, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menguatkan yang lemah, meneguhkan setiap iman mereka. Karena itu adalah bagian kita. Karena firman Tuhan katakan saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati, ayo jadi berkat. Dengan membagikan kembali renungan ini, kita memberikan kesempatan buat umat Tuhan lainnya untuk turut diteguhkan, untuk turut mengalami lawatan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab kami tahu ada upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan karena itu kami berdoa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan tanya sama iblis, iya kan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Iya kan, Tuhan memuji Ayub sebab tidak ada seorang pun yang demikian saleh, jujur, takut akan aku, menjauhi kejahatan. Tuhan bilang sama iblis. Lalu iblis bilang sama Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Iblis lagi bilang, engkau yang membuat pagar sekeliling dia, engkau yang menjaga rumahnya, engkau menjaga apa yang dikerjakannya semakin diberkati, gitu kan. Tapi iblis bilang sama Tuhan begini, saudara. Ayat 11 dari Ayub pasal pertama, perhatikan. Ini perkataan iblis bilang gini, coba ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Jadi iblis berpikir begini, Ayub itu cuman karena diberkati Tuhan aja, maka dia memuji-muji Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak dari kita, ketika kita diberkati, kita setia beribadah. Tapi ketika kita dibentuk, diproses, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan oleh karena kesusahan. Dan ini permainan licik iblis sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya iblis berpikir hal ini mungkin terjadi juga dalam kehidupan Ayub. Coba engkau jamah apa yang engkau miliki, Ayub miliki, ya kan? Coba engkau jamah segala yang dipunyai Ayub. Di ayat 11, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya itu sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Bahwa Ayub teruji, ya kan? Ayub teruji. Makanya di dalam Ayub pasal 2 ayat 10 bagian B, Alkitab mencatat begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Maksudnya apa? Tuhan izinkan mulai dari anak-anaknya Ayub habis, mati semua. Yang kedua, kekayaan Ayub habis semua. Yang ketiga, kesehatan Ayub habis, saudara. Ayub ditimpa sakit penyakit. Bahkan yang terakhir, dilihat sama setan ini masih kuat. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Tidak seperti apa yang iblis prediksikan, begitu kan. Oh, coba engkau jamah seluruh apa yang dia punya, dia miliki, dia pasti mengutuki engkau. Enggak juga ternyata. Dan terakhir iblis pakai istrinya. Istri Ayub iblis pakai, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya saya bilang begini sama istri-istri, engkau yang mendengar renungan pagi hari ini, jangan mau dipakai iblis. Ya, suami-suami pun demikian, jangan mau dipakai iblis untuk menghancurkan, untuk memecah belah rumah tangga, untuk menghancurkan rumah tangga. Jangan mau dipakai iblis. Karena iblis memakai istrinya Ayub.
Untuk apa? Untuk membuat Ayub murtad. Untuk membuat Ayub mengutuki Tuhan. Oh, justru sebaliknya Ayub balikin lagi dengan sebuah penginjilan yang dahsyat terhadap istrinya. Istri Ayub bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Masihkah engkau bertekun menyembah Allahmu? Istilahnya bahasa sekarangnya, engkau sudah sakit, engkau udah gembel, engkau udah miskin, engkau udah susah, keluargamu juga udah habis, anak-anakmu juga udah gak ada. Habis semua kekayaanmu, masihkah engkau bertekun? Matiin aja imanmu, gitu loh. Sehingga akhirnya istrinya Ayub dipakai iblis untuk berusaha agar Ayub ujung-ujungnya mengutuki Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, Ayub justru membalikkan keadaan. Ayub justru membalikkan perkataannya istrinya dengan menginjili dia. Ayub bilang apa sama istrinya? Ayub jelas bilang, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah. Masakan kita cuma mau menerima yang baik. Wow, perkataan ini saudara kasih dalam Tuhan harusnya menjadi cambuk buat setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang. Berarti ada kalanya Tuhan membentuk setiap kita. Ada kalanya Tuhan memurnikan setiap kita. Dengan kata lain, Tuhan menguji apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan, atau kita hanya mengasihi dompetnya Tuhan, isi kantongnya Tuhan. Iya kan? Kita mengasihi Tuhan benar-benar, atau kita hanya mengasihi buah tangannya Tuhan. Disinilah Ayub teruji, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dengan semuanya itu, Alkitab katakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berarti iblis salah menilai Ayub. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa teruji. Kapan kita bisa menjadi orang-orang yang teruji? Ketika kita tetap setia memikul salib. Ada salib setiap orang yang harus dipikulnya. Dan salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang salibnya adalah istrinya, ada yang salibnya adalah suaminya, ada yang salibnya adalah anak-anaknya, ada yang salibnya adalah kesehatannya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan mau, jangan lemparkan salibmu di bawah, pikul salibmu sambil mengiring Tuhan. Karena Yesus bilang, kalau orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Yesus mau setiap kita teruji. Bagaimana cara kita teruji? Ketika ada masalah, ada pergumulan, kita tetap setia mengiring Tuhan. Jangan baru ada dikit masalah, ada pergumulan sedikit, gak datang ibadah, iya kan, gak datang melayani. Cuman gara-gara ada masalah sedikit, ada pergumulan, akhirnya engkau mulai kecewa. Sudah dikasih dalam Tuhan, engkau gak menjadi orang-orang yang teruji. Kenapa? Karena orang-orang yang teruji adalah orang-orang yang mengerti apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku tahu hidupku adalah penyembahan, hidupku adalah buat Tuhan. Karena aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Inilah perkataan Ayub yang harus kita pegang. Bahwa Ayub berkata, masakan kita hanya menerima yang baik saja? Ada kalanya yang tidak baik itu menghampiri hidup kita. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, bukan? Disinilah Ayub teruji. Hal yang sama pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika diperhadapkan dengan satu keadaan di mana mereka harus menyembah Baal, menyembah yang bukan Tuhan. Di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 ini adalah pernyataan iman di depan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lihat ayat 18 saudaraku. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berarti Sadrak, Mesak, Abednego mengetahui, kalaupun sampai Tuhan belum tolong saya, kalaupun Tuhan belum buka jalan buat kami, kalaupun Tuhan belum izinkan sesuatu yang baik menghampiri hidup kami, kami tetap akan beriman kepada Allah kami. Itulah perkataan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka teruji. Mereka tidak takut menghadapi apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, sudahkah imanmu teruji? Kapan iman seseorang teruji? Ketika ada badai. Kapan iman seseorang teruji? Ketika diperhadapkan harus pergi meninggalkan Tuhan, atau harus tetap memikul salib dan mengikut Tuhan.
kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan ini. Karena itu sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba Allah, hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, miliki iman yang teruji. Caranya bagaimana pendeta? Doa. Biar Tuhan sendiri yang menguji imanmu, sehingga engkau dapat berkata, Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih yang sejati. Karena aku tahu badai hidupku, pergumulanku, apapun yang aku punya dalam masalah hidupku, tidak bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan hal ini. Ayo sama-sama miliki iman yang teruji. Apapun yang kita hadapi, kita tahu kok kita cakap menanggung segala perkara bersama Yesus. Kita tahu kok pencobaan-pencobaan masalah tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita tahu kok kalau ada pergumulan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang menjadi jaminan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Ada salib yang kau harus pikul. Jalani itu, nikmati itu. Karena engkau tahu penghiburan tetap menjadi milik bagianmu ketika engkau memikul salib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari-hari ini kami mungkin sedang diuji dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Kami berdoa, Tuhan tolong kami agar kami memiliki iman yang teruji, sama seperti hamba-Mu Ayub, sama seperti hamba-hamba-Mu Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam nama Yesus. Sehingga kami tidak gampang digoncangkan oleh badai, melainkan kami tetap kuat karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Ketika mereka harus memikul salib yang hari-hari ini mereka hadapi, biarlah mereka tetap setia mengiring Tuhan sampai mereka melihat jawaban doa dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.